di GMTDC ya, Tanjung Bunga, Siloam. Kebetulan owner, pemilik tanah ada di samping kanan saya, Ibu Grace. Kami persilakan untuk menjelaskan untuk bagaimana lahannya bisa diserobot sama GMTDC. Terima kasih. Saya bisa bersaksi di sini dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Ya, tanah saya tahun 2011 diserobot dengan GMTD. Lokasi di mana tanah Pak? Tanah kami di Metro Tanjung Bunga, sejajar dengan Rumah Sakit Siloam yang ditutup sampai hari ini. Ditutupi, kami tidak dikasih jalan untuk jalan masuk di lokasi kami. Makanya saya sangat menderita. Untuk luasnya kurang lebih 10.000 meter. Lebih. Itu dari sejak tahun berapa kita? Tahun 2011 saya ditutupi jalan sampai hari ini. Dan perbuatan GMTD sangat tidak kemanusiaan. Saya sangat tertekan, Pak, sejak itu. Selama ditutup itu Bu, apakah ada upaya-upaya yang pernah dilakukan Ibu sebelumnya dengan GMTD? Ya, memang dia rencana mau membeli dulu. Kita sepakat kita jual 20M seluas itu. Tetapi di belakangan ini tidak dia pernah menepati janjinya. Dan di belakang waktunya itu tertutup selama ini, saya pernah melapor di Poltabes tahun 2012. Terus hasil laporannya Bu? Laporannya katanya Najamia dia sudah beli sama Ibu Haji Najamia. Terus Ibu bukti kepemilikannya Ibu terhadap tanah itu apa buktinya kita bawa? Saya punya. Oh ya, karena saya semua ada bukti-bukti semua, ada surat-surat semua dari kepemilikan, ada surat ukur. Ya masih surat ukur Pak. Karena itu pada waktu itu kan dia tutup semua, biar kita mau urus surat-surat tidak bisa masuk. Karena dia sudah tembok. Apakah dikasihkan ada mafia tanah di dalam situ? Ada. PT GMTD termasuk Erwin Gosali. Dia sangat menyakitkan itu Pak. Biasa saya ke kantornya bawa surat apa, tapi tidak pernah dia tanggapi. Sembunyi atau apa macam-macam saja alasannya. Jadi pada tahun 2013 saya lapor Ibu Najamia. Saya lapor dia. Saya sangka dia yang menjual tanah saya. Jadi Ibu Najamia diperiksa sama Kapolda selama 5 jam. Ibu Haji Najamia yang menjual sama GMTD tanahnya, iya. Tapi dia mengatakan, makanya dia bebas dari tuduhan itu. Jadi dia dibebaskan karena dia tidak terbukti menjual tanah saya. Dia bilang, saya menjual memang tanah saya, tetapi saya tidak menjual Tresia punya. Saya sendiri punya tanah yang saya jual sama GMTD. Memang jumlah dia punya surat ukur 10.000 lebih. Tetapi tanah itu sisa 7.000. Jadi karena kekurangannya itu dia lihat 7.000, dia kasih masuk di lokasi saya yang 3.000 Pak. Itu nih dia pagar sampai hari ini, detik ini. Dia tidak pernah mau buka jalan. Sekali kita jalan di tempat-tempat yang kecil, baru-baru ini lagi dia tutup lagi. Dengan polisi? Tidak ada polisi. Ditutup kembali sampai saya tersiksa sekali Pak. Jalan di belakang lelang ikan itu pakai bambu-bambu. Biasa saya tidak bisa lagi sampai masuk di situ karena takut jatuh. Makanya saya mohon, kiranya itu PT GMTD bisa membuka jalan saya. Jangan sampainya saya
tersisa begini sampai hari ini. Sejak Iya. tahun berapa Ibu mulai tahu bahwa pihak GMTD menguasai lahan itu? Ih, 2011 Pak. Iya, sampai detik ini Sejak itu Ibu sudah melapor ke sudah. Tapi jalan itu memang jalan pemerintah, Bu ya. Iya, Jalan Dia pemerintah tutup. yang ditutup oleh pihak JMTD. iya. Itu sepotong naik anunya, dia punya emergensinya masih lokasi saya Pak. Saya punya lokasi 50 kali 200. Apakah tidak pernah dilakukan mediasi dengan pihak GMTD? Pernah dia mau beli. Dia kasih saya tanda jadi 1M. Dia bawa ke rumah ini, Kapan itu? rumah saya. Tahun berapa? Ya 2014. Dia bilang 2 minggu tuh saya sudah selesaikan. Padahal bohong sampai hari ini tidak pernah Pak. Dia tidak selesaikan. Dan Itu juga ibu yang dibalik ya, dibalik bahwa ibu. iya, dan juga balik itu kali. pada baru-baru ini saya mau lapor, saya mau kasih kembali uangnya yang 1 miliar. Malahan dia tuntut balik saya semua pakai BPJP. JB-nya orang Ibu lain. Najamia. Orang lain dia menuduh saya sampai saya dikala 2 kali Pak di pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi. Makanya saya mohon kiranya bapak-bapak polisi bisa membantu keadilan di mana. Apakah memang ada oknum-oknum kira-kira Bu ya, diduga ada oknum yang bermain di dalam kasus Tidak, ini? Ji. GMTD sendiri, JMTD sendiri ya. termasuk Erwin itu Pak, kejam. Baru-baru ini dengan Guncoro, pintu yang kecil-kecil biasa kita teman-teman langgar di situ, dia tutup lagi. Dia bawa masa Itu 2 kali kalah di pengadilan mana saja? negeri dan pengadilan tinggi, iya. Iya. Tapi untuk saat ini tidak ada pihak dari GMTD untuk mediasi. Dan juga saya punya pengacara itu mengkhianat Pak. Dia tahu betul-betul saya punya lokasi karena dia pernah dulu berapa tahun lalu dia pernah dia bersaksi bahwa memang Teresa punya tanah itu. Tapi kenapa kemudian ini dia berbalik dan juga waktu saya dikala dia tidak menyampaikan satu kata pun Siapa namanya? bahwanya saya dikalah. Tidak ada penyampaian Pak. Siapa namanya Bu Ajam? Mudar SH. Mudar SH, iya. Saya sangat menyakitkan saya, betul-betul Pak. Saya tidak tahu apa yang saya mau lakukan karena saya percaya dia. Dia semua tahu di situ lokasi. Bahwanya memang saya yang punya, kenapa saya bisa dikalah. Nah dia juga saya harap dia yang bisa menangkan saya Pak. Sudah berapa Ya, saya kali mohon. melakukan pelaporan ke pihak kepolisian? 4 kali barangkali Pak saya lapor. Iya, Apakah pelaporan secara langsung atau melayangkan surat itu? langsung. Langsung ya. Iya. Untuk anu Tanggapan Pak, dari pihak kepolisian sendiri bagaimana prosedurnya? Sampai saat Tidak ada juga tanggapan Pak. Iya. Dan itu surat yang BP anunya Najamia itu yang dia bikin dokumen di pengadilan sampai saya dikalah Pak. Di Polsek atau Polres melapor? Di Polsek. Polsek apa namanya? Kapolsek di sini. Mariso. Iya. Di Kapolsek dia itu. terus tanggapannya sebagai pendamping Pak dari Bin Projami seperti apa? Oh ya, jadi Ibu Tresia ini adalah sebagai rakyat yang tersolimi selama 11 tahun tidak bisa masuk di lokasi tanahnya. Karena itu di lokasi itu sudah dipagari sama GMTD waktu pembangunan rumah sakit Siloam. Dari sana Ibu Tresia Tumengkol setelah kami lakukan investigasi, Ibu Tresia Tumengkol pernah melakukan keberatan kepada GMTD, tetapi dikatakan bahwa sudah membeli dari Najamia. Dengan demikian, akhirnya 2012 Ibu Tresia Tumengkol ini melapor ke Kapolres di Polrestabes Makassar. Nah, dari sana dikeluarkan surat A2 bahwa tidak ada yang dilapor dan juga tidak ditemukan siapa pelaku penyerobotnya. Nah, kemudian ada informasi bahwa
di lokasi itu sudah dibanguni tempat parkir Rumah Sakit Siloam dan sudah dibeli dari Ibu Haji Najamiah berdasarkan PPJB 6 September 2010. Nah, dari sana mendapat informasi itu, kemudian Ibu Tresia ini melapor ke Polda. Nah, melapor ke Polda, Najamiah ditangkap, dijemput paksa, dan diperiksa selama 5 jam. Saat diperiksa selama 5 jam, disampaikan bahwa benarkah ini PPJB 6 September 2010, Ibu ada menjual tanah kepada GMTD. Jadi Ibu Najamiah bilang, benar memang PPJB-nya, memang saya menjual tanah. Tetapi tanah yang saya jual, tanah saya sendiri, tidak termasuk tanah Ibu Tresia. PT GMTD yang menimbun lebih, dia pagar lebih, dia pasang pondasi melebihi dari batas objek perjanjian. Nah, dengan demikian Ibu Haji Najamiah juga merasa dituduh, dia keberatan juga karena PT GMTD mengkambing hitamkan Ibu Haji Najamiahnya berdalih dari PPJB 6 September itu. Nah, sebagai akibatnya Najamiah bilang ini juga belum lunas. Mereka itu deal harganya 2,5 miliar. PPJB 6 September 2010 baru dibayar 900 juta pada tahun 2010. Kalau seandainya mungkin Ibu Tresia tidak melapor, Ibu Haji itu tidak tahu bahwa ada tanahnya yang belum lunas, karena pada waktu itu mungkin kalau kita di Makassar kenal siapa itu Ibu Haji Najamiah. Jadi kemungkinan itu dia adalah satu yang punya banyak lahan dan punya banyak uang. Jadi dia sangat tidak sadari bahwa ada yang tidak lunas. Nah, dengan demikian dia bilang ini juga belum terjadi jual beli di notaris, baru perjanjian saja. Nah, jadi dia batalkan dengan Ibu Haji melakukan gugatan pembatalan pada tahun 2013 sehingga keluar putusan nomor 318. Di sana Ibu Najamiah menjelaskan bahwa tanah yang dijual kepada GMTD adalah tanah sendiri. Kemudian objek dari PPJB itu sudah bersertifikat dengan sertifikat HGB nomor 20018. Nah, dikatakan bahwa PPJB itu memang tertulis, di PPJB tertulis kurang lebih 10.000 meter persegi. Tetapi objek tanah itu, objek dari PPJB itu sudah diukur oleh BPN secara resmi. BPN hanya mendapat hasil 7.662 dan itulah yang menjadi sertifikat. Maka itu Najamiah sangat tidak setuju dengan, dia sangat keberatan dengan dia dituduh seperti itu. Jadi dia batalkan. Waktu di pengadilan negeri Najamiahnya menang. Tetapi kemudian itu kan Ibu Haji Najamiah sakit. Dia sakit akhirnya sampai dia meninggal dunia. Nah, selama itu perkaranya tidak diikuti. Berapa itu, Pak? Sekitar tahun 2013 ada putusannya. Kami ada bawakan. Ya, teman-teman penjamin bisa perlihatkan surat kepada teman-teman Ya, media. media supaya Itu Sambil menunggu Pak, Bu, harapannya Ibu terkait Ibu merasa disolimi sama pihak GMTD, harapannya kepada pejabat-pejabat oknum-oknum atau aparat-aparat yang terkait dalam hal ini, harapannya Ibu seperti apa? Saya mohon kiranya lokasi saya dibuka semuanya. Akses jalan semuanya. 50 kali 200. 50 lebarnya itu, Pak. Saya mohon. Bu, siapa yang terlibat di sini? Apakah BPN bersekongkol dengan polisi? Saya tidak tahu yang kasih menderita saya GMTD saja, Pak. Pak Erwin, ya.
Bisa Erwin dijelaskan, Gosali. Bu, Dana maksudnya polisi. dibuka seperti apa ini, Bu? Apakah ada bentuk pemagaran atau seperti apa? Ya pemagaran Pak. Pemagaran, Dia tembok semua. Tembok. Itu harus dibuka semua. Pembebasan Dia bikin bangunan darurat. bangunan darurat kok alasan COVID apa itu macam-macam Pak. Sampai kita tidak berdaya. Untuk marketing. Saya mohon dibuka itu jalan. Akses jalan saya. Dia banguni macam-macam di depannya kantor pemasaran apa itu tuh kasih saya Pak itu jalan. Tapi ada oknum pejabat di sini. Ya enggak, Ji. Enggak. Ya saya tidak Cuma tak MTD ya saya. MTD ya. Saya mohon Pak itu tuh kasih saya dibuka. Coba diperlihatkan surat-surat semua. Kalau surat kepemilikan Ibu Tresia Kepemilikan dulu. itu Kepemilikan. ini Bapak. Ini Pak. Iya. Anu kasih yang. Saya yang Ini mana? Ibu Tresia. Ya. Berdiri ya. Ini Ibu Tresia punya. Kepemilikan. Ini surat penggarapan tanah dengan ini surat ukur dari BPN sejak tahun 99. Tanah Ibu Tresia itu dia terdiri dari 5.000 Iya, 25 kali 200 tambah 25 kali 200. dua surat. Permisi Bapak, saya taruh sini ya. Iya. Terakhir baru kita Pegang saja dulu. Ya. Belakangnya lagi baca. Kemudian ini yang surat yang keduanya 5.000 lagi. 5.000 lagi. Kedua kali dilakukan Iya. Iya. pengukuran Pak ya. Iya. Iya Pak. 5.000. Tidak satu kali. Sudah jadi pecah ya Pak ya? Cuma saya ada pengukuran hak dengan teman. Dari teman. Oh, Temanku. Ibu Tresia beli dari temannya. Berdampingan ini tanah. Berdampingan. Yang punya dengan Iya, temanku Iya. juga. Berdasarkan ini ada akte jual belinya ini. Ini. Jadi Ada dari Pak, teman. lengkap semua. Dia itu tidak ada suratnya sampai hari ini. Kalau dicari tidak ada. Jadi ini tanah Ibu Tresia. Kemudian ini dari tanah Penny Peter yang Ibu Tresia beli dari Penny Peter. Berdasarkan pelaporan Ibu Teresia di Polda, pernah tidak? Ya Polda melakukan investigasi ke lokasi. Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Kemudian Ibu Tresia Selalu juga saja melapor tapi tidak diperhatikan Pak. membayar Tidak PBB. diperlui. Ini anunya resinya. itu selalu dibayar setiap tahun itu PBB-nya. Ada saya bayar. Terakhir Tidak sam- bisa juga saya bayar terus. terakhir Sangat sampai 2015. sangat banyak Pak. Ada sampai tahun 2000. Cuma ini Bapak ini 16. perlu diklarifikasi tentang PBB-nya Iya. karena Masih luasannya masih induk. masih induk. 5 hektar itu. Iya, 5 hektar. Belum dipecah. Makanya Jadi saya setengah mati bayar Pak. Ibu Tresia bayarnya 5 hektar. Iya. Sampai Setengah mati tambah dengan sayang. denda-denda lagi. Kenapa sedih dulu, Bu? Ya, Pak Lurah itu tanahnya. Pak Lurah sekarang masih dibayar Bu. Ibu, belum terurus. PBB-nya sampai sekarang masih dibayar. Masih pernah ada saya sampai bayar terakhir 2015. 2012. Iya. 15 16. 2016 ini pembayaran tapi Terus selebihnya tanah Ibu, siapa yang punya tanah? Kenapa kok Ibu yang bayar semua itu dalam? Karena belum dipecahkan Pak. Pecah. tanahnya yang lain itu jalanan, Pak. Jalanan. Iya. Karena yang Ibu Tresia beli itu satu garapan dengan tanah yang dibeli untuk diperuntukkan jalan. Sampai tahun berapa Ibu bayar? 16 di 16. 2016. 16. Kenapa tidak dilanjutkan Bu sampai sekarang dibayar? Tidak ada uang Pak. Gimana? Kenapa jumlahnya itu anu? Baru jumlahnya Tidak banyak ada ini, bisa Pak. ada Pernah- pembeli Kalau karena Ini seandainya Ibu misalkan ini seandainya Ibu apa namanya memenangkan ini perkara ini Ibu siapkan bayar semuanya denda iya, dari luas tanahnya Ibu kan? Siap. Ya, mungkin yang 5 Iya. pecahkan dulu ya. siap Pak. Kalau Ibnu sendiri gabung di sini apa alasannya sama lembaga PAK yang juga Menkat? Baik, itulah tadi teman-teman. Terima kasih teman-teman media hadir di sini. Bahwasanya kami dari beberapa lembaga hadir untuk mendampingi Ibu Teresa Tumengkol melihat kasus yang dialami Ibu Teresa Tumengkol ini sangat sudah lama. Jadi kami dari beberapa lembaga sangat prihatin kondisi yang terjadi di Kota Makassar, khususnya di Tanjung Bunga itu terjadi kezoliman yang terjadi
karena adanya mafia tanah yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat baik dari kepolisian. Untuk itu mudah-mudahan hasil konferensi pers hari ini beberapa pejabat-pejabat yang ada di Sulawesi Selatan baik di Kota Makassar melihat bahwasanya ada terjadi mafia tanah di Kota Makassar yang sampai sejauh ini tidak disikapi sebaik mungkin, tidak dilakukan mediasi kepada teman-teman baik pemilik atau pihak yang mengklaim tanah tersebut. Apa namanya, siapa, dari lembaga mana? Saya Irfan Haris dari Lembaga Kajian Sejarah. Kalau untuk dari APMI, bagaimana tanggapannya terkait masalah persoalan ini? Ya, terima kasih ya. Jadi poinnya kenapa saya hadir di sini adalah bahwa saya melihat bahwa apa yang terjadi yang dialami oleh Ibu Teresa ini itu merupakan bentuk kesaliman yang tentunya kita tidak mau melihat terjadi. Nah, dan kesaliman itu cukup lama saya pikir karena mulai dari ini sudah bertahun-tahun. Tetapi kehadiran saya di sini sebagai inspirasi kemudian pelajar mahasiswa Indonesia sangat mengapresiasi konferensi pers ini. Mudah-mudahan juga menjadi harapan kami di sini bahwa pemerintah Kota Makassar, kemudian pemerintah provinsi, dan saya berharap juga ya pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Joko Widodo tidak segan-segan, karena yang pernah saya dengar bahwa Presiden Republik Indonesia punya statement bahwa tidak boleh ada mafia tanah di negara Republik Indonesia. Dan kalau begini kami menduga GMTD ini merupakan mafia besar yang ada di Kota Makassar yang tentunya tidak boleh itu dibiarkan. Iya, betul. Nah, itu poin-poin. Terus kemudian bahwa apa bedanya ketika kita membiarkan kesaliman terjadi, itu sama halnya kita yang buat kesaliman itu kan. Ya. Kalau kita menyaksikan dosa-dosa itu terjadi, sama juga kita ikut serta bikin dosa itu. Makanya itu tidak boleh terjadi. Nah, karena kalau itu terjadi, maka yakin dan percaya bahwa penguasa akan murka pada kita semua ini. Tapi apa fungsinya itu? Programnya Kapolri yang Presiden mafia tanah, hancurkan mafia tanah. Makanya itu yang kemudian saya menantang Presiden Joko Widodo dalam hal ini. Kalau misalnya persoalan ini tidak bisa diselesaikan, saya anggap bahwa Joko Widodo dalam hal ini kami duga bahwa dia tidak berhasil bicara soal itu. Iya, gagal. Kemudian tidak akan pernah mungkin juga Jokowi takut sama GMTD ini. Iya. Iya. Yang saya mau bilang hari ini bahwa ketika ini tidak selesai, percuma dong Presiden Republik Indonesia bicara begitu. Ataukah misalnya Jokowi takut sama GMTD? Iya. Menarik itu. Iya. Saya masih lembaga. Saya aspirasi pelajar mahasiswa Indonesia. Sedikit lagi Pak. Pemerintah sekarang dalam hal ini Kejaksaan Tinggi atau Negeri telah membentuk tim khusus mafia tanah. Apakah dari Projin atau dari Projamin atau Ibu sudah pernah melaporkan ke Satgas tersebut? Ya, jadi bisa saya jawab. Jadi untuk kasus seperti ini kami dari Bin Projamin memang secara khusus melakukan sebuah investigasi atas kasus permasalahan Ibu Teresa Tumengkol, di mana itu juga mengacu kepada adanya instruksi Presiden terhadap tindakan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Nah, untuk itu sudah terlampau jauh persoalan ini, karena yang terakhir Ibu Teresa Tumengkol hanya mau membatalkan tanda terima uang tanda jadi. Kemudian si GMTD-nya melakukan gugatan balik dengan menempatkan PPJB orang lain sebagai bukti, di mana PPJB itu bukan bukti alas hak, dan PPJB tersebut juga adalah sebuah PPJB yang cacat hukum, karena pemilik tanah sudah tidak mau menjual tanahnya kepada GMTD. Kemudian ahli waris juga sudah tidak mau juga menjual tanahnya kepada GMTD. Tetapi si GMTD ini memaksakan untuk diakui berdasarkan akte konsignasi di pengadilan. Jadi dia ada membuat satu pembayaran sisa 1,6 dari sisa pembayaran PPJB itu dikonsignasi ke pengadilan.
Sedangkan ahli waris tidak mau terima itu uang karena memang Ibu Haji Najamia sudah kasih pesan itu kita tidak mau jual lagi. Nah, sekarang masalahnya lebih parah lagi, PPJB orang lain ini yang ditimpahkan ke tanah Ibu Tresia Tumengkol, di mana Ibu Tresia Tumengkol ini pemilik sah atas tanah itu. Dan kemudian si GMTD ini sudah pernah terjadi. Dia pernah kambing hitamkan Najamia. Kemudian karena tidak terbukti maka dia beli. Dia bayar 1 M. Dengan dia membayar 1 M berarti dia akui tanah Tresia. Kemudian kok bisa-bisanya dimenangkan si GMTD-nya dengan menerima kembali uang dari Tresia, kemudian disuruh Ibu Tresia diusir, disuruh kosongkan lokasi dengan adanya surat somasi sama Pak Sekretaris dari BIN. Ini Uang somasi pada desa miliar tanggal ini apakah diserahkan pada saat sebelum sidang atau proses? Belum Bapak, belum diserahkan ya. ini bertetapkan pada Makassar tanggal 8 September 2020. GMTD mengatakan ini Pak, dan saat ini tanah yang diklaim 1 hektar milik Ibu Tresia tidak ada yang PT GMTD rampas. Kecuali Ibu Tresia dapat membuktikan secara hukum berupa putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap. Nah, di dalam poin yang ke-8 di sini mengatakan bahwa sebagian informasi bahwa saat ini di lokasi Ibu Tresia Tumengkol telah berdiri pondok-pondok dan papan bicara. Berarti GMTD mengakui bahwa itu tanah milik Tresia Tumengkol. Nah, pada saat 2022 bertetapan di somasi ketiganya dia dengan berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum menurut dia, menurut PPJB yang ada dimiliki oleh GMTD atau jual beli dari Ibu Najamia yang berlebih selama 2.480 meter persegi. Nah, keputusannya di sini keputusan berkekuatan hukum yang tetap. Nah, di dalam sini menyatakan bahwa tindakan tergugat rekonferensi Tresia Tumengkol menguasai tanah objek sengketa dengan membangun rumah pondok-pondok adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Nah, masuk lagi dengan poin kedua, segera mengkosongkan lokasi dalam waktu 2 kali 24 jam. Sejak surat somasi kedua, ketiga kami kirim, termasuk membongkar pondok-pondok dan papan nama, bicara dan kegiatan fisik lainnya, karena sudah diputuskan pengadilan bahwa tindakan itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah, awalnya dia kan somasinya tanggal 8 gitu, Pak, 2020. Diakui. Jawaban somasi. Jawaban somasi bahwa dia akui bahwa itu memang tanah milik Tresia Tumengkol. Yang ingin saya ketahui Pak, ini uang 1 miliar yang sebagai DP dari GMTD ini yang diberikan ke Ibu Tresia itu tahun berapa itu Pak? Apakah sebelum masuk ke ranah pengadilan atau sudah masuk? Sebelum 2014 ya. Itu panjang ya, karena adanya pertemuan antara Ibu Tresia Tumengkol di Polda dengan pihak GMTD. Pihak GMTD mengakui bahwa itu tanah milik Tresia Tumengkol. Pihak dari kepolisian mengatakan apabila kau GMTD tidak mau dikatakan penyerobot maka belilah itu tanah. Dia beli. Perjanjian 20 M, golondongan Pak. Panjarlah dia 1 miliar. Apakah di atas panjar yang 1 miliar itu terlampir surat kesepakatan bahwa ketika tidak dilunasi dengan jadwal yang ditentukan? Tidak Pak. Di rumah dia bawa di sini. Sengaja. Tidak ada dia kasih seperjanjian. Karena pada saat itu Pak. Iya. Dia bilang 2 minggu kurang lebih. Tresia Tumengkol selesai. sedang dalam keadaan sakit. Jadi dia bilang
tanda ini saja, nanti kita Iya. yang ngisi tanda tangan saja. Mm-mm. Dan sini tuh surat-surat. Sengaja kasih Begitu, bodoh-bodoh. Pak. Tapi apakah pernah dimasukkan sebagai bukti-bukti bahwa ibu merupakan miliknya itu dengan DP GMTD 1 miliar itu? Tidak pernah, Pak. Ada surat tanda terima uang tanda jadi. Ada. Somasi apa Oh, tidak. untuk membuktikan bahwa sebagai Dia tidak lahan pernah itu, misobu-sobu GMTD itu. bayar satu Itu Tidak, Bini. terjadi waktu dibawa bukti, kan mau dibatalkan itu surat. Jadi bukti Ibu Tresia adalah surat tanda terima uang tanda jadi dengan semua bukti-bukti kepemilikan Ibu Tresia. Nah, itu aja karena memang tanahnya Ibu Tresia kan. Tetapi setelah dia sementara berjalan ini perkara objek perkara sebenarnya hanya surat tanda terima uang tanda jadi yang ingin dibatalkan. Iya. Tetapi GMTD melakukan gugatan balik dengan membalik fakta menjadikan sengketanya sengketa lahan gitu. Sehingga kalau misalnya tadi ada disebut apakah ada terlibat dari pengadilan atau apa, kalau dari situasinya itu ada, Pak. Diduga ya? Iya, diduga karena tidak sepantasnya seperti itu Iya. isi putusannya. Iya. Masa kan bisa pemilik tanah diminta kembalikan uangnya pembeli, baru tanahnya diambil juga. Iya. Kan tidak ini sangat Orang Juga ada orang gila. baik PN atau PT yang terlibat untuk mafia tanah ini ya. Diduga ya? diduga Diduga, itu Pak. ada kekeliruan dalam memberi Iya. putusan. Iya. Begitu. Terus tanggapan dari Polres Rakyat? Kalau dari kami Polres Rakyat Indonesia menyatakan sikap bahwa di negeri ini tidak ada yang kebal hukum. Persoalan keadilan untuk rakyat tetap harus dimunculkan di permukaan dan teman-teman penegak hukum harus membantu masyarakat. Jangan dilihat hanya pertok persoalan kepentingan. Oleh karena itu, Polres Rakyat dan teman-teman dari PAT, dari Projamin, kemudian dari APMI akan maju terdepan untuk membuktikan bahwa negeri ini masih tetap negeri hukum. Terima kasih. Bapak siapa, Pak? Namanya, Pak? Dari Bapak Jafar Senudin, Ketua Umum Polres Rakyat Indonesia. Untuk Ketua PAT, tanggapannya. Kami dari Forum Aliansi Kontra Korupsi sudah dengan semua teman-teman, mudah-mudahan ini dengan konferensi media ini bisa terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Kalau memang betul hukum di pihak kita, insya Allah. Bisa ditambah soalnya di sini, Pak. Mudah-mudahan dengan proses konferensi pers ini bisa berjalan dengan baik dan lancar di bulan suci Ramadan untuk memasuki bulan Syawal. Insya Allah bisa kita dibuka akses. Mudah-mudahan terbuka pintu hatinya di sana GMTDC. Iya, Pak. Dengan lewat konferensi pers ini, kami dari Polres Rakyat dan PAT dan APMI dan Porjamin, insya Allah kami garda terdepan untuk membela Bu Tresia. Demi kebenaran, Berantas mafia tanah. memberantas mafia tanah dan menzalimi rakyatnya. Siap. Inilah janjinya Jokowi. Kenapa? Dia sangat jengkel dengan mafia tanah, resah dengan mafia tanah di negeri ini. Makanya kami ini dari beberapa lembaga, kami garda terbang untuk membela Bu Tresia. Iya. Terima kasih. Sekian. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah. Kesimpulannya, Pak Projamin silakan. Ya, Terakhir. Kalau misalnya Projamin. ini kami ada sedikit penyampaian bahwa Ibu Tresia yang tertutup jalannya seperti itu karena setelah kami lakukan investigasi lebih lanjut, tanah yang di depan tanah Ibu Tresia itu adalah tanah milik jalan, Ya. di mana itu adalah dibeli tapi untuk jalan. Jalan, iya. Tetapi ini si GMTD mensertifikatkan tanah itu, kemudian dijual ke Rumah Sakit Siloam, Iya. sehingga Ibu Tresia terkurung, tidak bisa jalan. Nah sebenarnya ini jalan kan, Ibu Tresia punya hak sosial untuk menggunakan jalan. Itu tanah milik pemerintah, gitu. Nah,
di depan tanah Ibu Tresia dibanguni bangunan darurat emergensi Iya, dengan macam-macam bangunan saja. darurat marketing sehingga tertutup sama sekali. Ditambah lagi dengan papan tembok arkon gitu. Jadi ini saya ada punya buktinya bahwa tanah itu seluas 70 kali 500 meter dibeli, memang melalui GMTD dibeli, tapi peruntukannya untuk jalanan. Jalanan Gitu. umum. Dan dari sini penggarapnya sama. Salah satu penggarap bernama Abbas Bantang itu memiliki lahan yang 5 hektar. Dari sinilah Ibu Tresia juga beli seluas 1 hektar. Sehingga tadi yang PPJB-nya itu terlampau banyak, ditanya siapa pemiliknya, sudah tidak ada karena sudah dipakai untuk jalanan. Sehingga Ibu Tresia waktu bayar PBB, mohon maaf, terhitung rugi karena kelebihan kan? Kelebihan pajak Iya. gitu. Baru denda. Ada pengembalian. Iya, jadi ini tanah sejak tahun 97 dibeli untuk peruntukan jalan. Jadi kalau memang tanah untuk jalan sudah ada, kalau misalnya diaspal hanya sebagian, ya enggak apa-apa. Nanti kalau pemerintah mau lakukan pelebaran, sudah ada tanahnya. 97 itu waktu Iya, Pak. Gubernur Basri, Mayor Jenderal Basri Palaguna. 97. Pada waktu itu ya, 97. Iya, Pemprov beli ke penggarap lahan GMTDC ya, GMTDC. GMTD. Ya. Jadi ini penggarap menjual GMTDC jual ke Siloam, anak perusahaannya juga Iya, ya. Pak. Iya. Nah, Betul. jadi itu yang merupakan satu gangguan karena merasa dia miliki sehingga Ibu Tresia tidak bisa keluar. Iya. Itu yang menjadi sandungannya. Harapannya ke depan adalah apa yang menjadi tanah milik jalan kembali kepada jalan karena itu milik negara. Iya. Iya, harus Iya. buka Akses. akses jalan. Harus. Iya. Untuk Tambahan satu buat adik kita dari bagian mahasiswa, saudara Muslim, bisa ditambahkan sedikit terkait masalah undang-undang. Dalam hal ini, apakah ada undang-undang yang dilabrak dan tersolimi? Kalau saya lebih kepada kemanusiaan saja, karena siapapun yang kemudian mengklaim kemudian tidak memberikan akses jalan ke tanahnya orang lain kemudian dari awal itu kan sudah melanggar sebenarnya. Iya. Sudah melanggar Hak asasi ya. Iya. asasi. Nah, kemudian yang kedua itu tadi bahwa GMTD ini apakah dengan sengaja melakukan tindakan kejam itu atau bagaimana? Atau juga seperti apa? Ya, ini kan lucu di sini bahwa ini kan seolah-olah ini jalan juga diperuntukkan jalan juga itu kemudian dijual juga. Iya, Pak. Dijual juga di Siloam itu. Iya. Dijual juga. Jalan itu Saya kasih Siloam. contoh misalnya ketika ini di depan ini saya jual juga kan rawan juga itu. Misalnya jalan di depan stadion ini saya jual itu kan rawan juga. Itu dilakukan oleh GMTD. Sama halnya. Iya. Dijual kepada Siloam. Jadi ya dengan gampang Siloam membangun apa saja karena ya tidak beli atau apa. Sehingga akses jalan yang masuk di lokasinya Ibu Teresa ini tertutup kan tertembok besar di situ. Nah, namun yang harus kita pahami di sini bahwa orang beranggapan bahwa masyarakat awam beranggapan bahwa tidak bisa lewat sini karena rumah sakit tahu. Tapi kan tidak begitu, tidak begitu. Alasan dia. jadikan tanah. Iya, ini kan dianggap fasilitas kemanusiaan juga kalau rumah sakit, tapi tidak bisa dibentukkan orang di situ. Iya, yang lucu juga kalau misalnya di situ bangun masjid atau apa, orang menarik simpati orang untuk seolah-olah bahwa Ibu Teresa ini mau melarang orang membangun ini. Padahal kan GMTD yang jual ini peruntuhan untuk fasilitas umum itu kemudian dijual ke Siloam gitu. Jadi ya Siloam gampang saja bikin apa di situ. Jadi akses jalan yang masuk di tanahnya Ibu Teresa tidak ada lagi. Itu pelanggaran hukum, pelanggaran keadilan semua dilanggar di situ. Tidak ada yang dilanggar. Aspek publik. Iya. Pelanggaran hukum ke publik. Tidak bisa ditakar itu seperti apa ya sakitnya Ibu. Tidak bisa dikalkulasi kedalaman sakitnya ketika misalnya lokasinya kemudian tidak ada jalan untuk masuk. Saya kira itu.
Tambahan satu kali lagi Pak, buat Pak Ketua Umum Poros Rakyat Indonesia, dalam hal ini apa rencana kedepannya Pak? Jadi pada dasarnya dalam persoalan sosial tidak satupun manusia yang harus dicintai. Di MTDC ini datang ke Sulawesi Selatan, di wilayah Makassar wajib taat hukum. Iya. Tidak boleh di MTDC dilakukan pembiaran terhadap mereka. Pemerintah Sulawesi Selatan, dalam hal ini Gubernur, Wali Kota Makassar, Polda, dan APK yang lain wajib melihat bagaimana rakyat dipermainkan oleh GMTDC. Iya. Dan GMTDC tidak bisa. Saya katakan bahwa GMTDC tidak bisa dibiarkan. Kalau perlu kita berbaikan. Karena ini persoalan rakyat. Namanya rakyat tidak ada pembeda. Siapapun Anda, sepanjang di Indonesia dia adalah rakyat dan wajib taat hukum. Kecuali negeri ini bukan negeri hukum. Terima kasih. Iya. Apakah dianggap ini bahwa pemerkosaan Saya kira persoalan itu persoalan pemerkosaan hak. Bolehlah kita katakan pemerkosaan hak karena sudah lebih kurang 10 tahun lah. 11 tahun. 11 tahun dilakukan pembiaran. Ada DP-nya. Yang unik, GMTDC menyiapkan uang 1 miliar untuk yang punya lahan. Iya. Itu sudah bukti menyatakan bahwa tanah ini miliknya. Ibu Teresa. Iya. Kok tiba-tiba berubah pikiran? Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa GMTDC tidak bisa dibiarkan seperti itu. Merusak tatanan rakyat. Terima kasih. Siapa di belakang GMTDC kira-kira ada berani kamu? Dari buku dan GMTDC. Persoalan siapa di belakangnya GMTDC kita tidak mau tahu. Intinya sepanjang negeri ini negeri hukum, jalankan hukum dengan baik. Jadi apa tanggapan? Jadi saya sepakat dengan apa yang Jadi bagaimana dengan mafia yang sudah sampai di polisi itu, mafia tanah yang sudah terbentuk anunya? Pokoknya semua kita akan lakukan bagaimana Satgas pusat kita terjun kalau perlu. Sudah sampai di polisi itu Satgas terbentuk. Jadi siapa tahu ada tambahan untuk Iya, jadi saya sepakat apa yang telah disampaikan Bapak Ketua Umum Poros Rakyat Indonesia bahwa kalau ada awak media yang kemudian bertanya apakah ini sebuah bentuk pemerkosaan hak, ya tentu. Iya. Iya. Yang namanya pemerkosaan itu adalah tindakan-tindakan pemaksaan. Iya. Iya, artinya tindakan-tindakan pemaksaan itu pasti hasilnya tidak bagus. Kalau terjadi pemerkosaan di negeri ini, apa yang akan terjadi? Pasti akan terjadi hasil-hasil yang tentunya sama halnya generasi-generasi yang prematur itu akan terjadi. Makanya di negara Republik Indonesia ini tidak boleh ada kemudian sejajar dengan merah putih, tidak boleh. Apabila ada kepentingan politik atau kepentingan apapun yang sudah di atas lebih daripada merah putih, selesai Mas. Itu saja menjadi harapan saya, mungkin pandangan-pandangan umumnya bahwa saya melihat bahwa Ibu Teresa ini teraniaya, tersalimi, dan tentu saya terpanggil dengan hal itu. Iya, karena saya melihat tadi bahwa ada tindakan-tindakan kekerasan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh pengusaha atau penguasa yang tentunya kami hanya menduga kepada siapa, tapi kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Yang jelasnya Ibu Teresa ini tersalimi dan merasa sakit, dan ya tentu kami di sini terus menjadi garda terdepan untuk mengawal persoalan ini, karena kami anggap bahwa tidak boleh hal ini terus bergulir sampai lama, karena ini sudah sangat lama. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Izin cara tanggapan lagi dari Iya, jadi tadi kita harus mengingat kembali sama-sama, terutama kepada para penegak hukum, dari polisi dan di pengadilan, kepada hakim-hakim, jaksa, bahwa tolong sama-sama kita ingat kembali bahwa memang sudah ada instruksi Presiden Jokowi di Istana Bogor pada tahun 2018 bahwa jangan coba-coba ada aparat yang membackingi mafia tanah. Jadi saya harap kalau bapak-bapak polisi, jadilah polisi yang benar. Kalau bapak hakim, jadilah hakim yang benar. Sehingga keadilan itu bisa tercipta bagi rakyat, supaya ada ruang untuk mereka bisa hidup juga. Saya kira sekian, Pak.